Bab 289. Meremehkan. Tentu saja Gong Yanwu tidak mungkin mendengarkan para pejabat berkuasa itu. Tuan Lin, apa yang ingin kamu katakan? Sambil melirik Lin Hai secara diam-diam, Gong Yanwu merasa bahwa tindakan Lin Hai ini pasti memiliki maksud tersembunyi. Lin Hai memberinya senyum yang menenangkan. Dengan tenang, Lin Hai mengeluarkan selembar kertas dan memperlihatkannya kepada semua orang. Melapor kepada Yang Mulia, sebenarnya para utusan Tibet sangat puas dengan pengaturan ini, dan mereka bahkan menulis surat khusus yang diberikan kepada istana. Para pejabat sudah salah paham sejak awal. Mereka berpikir bahwa menyediakan jerami sebagai tempat tidur bagi utusan Tibet adalah penghinaan dan akan merusak reputasi Dacia. Tetapi menurut penyelidikanku, orang-orang Tibet memang tidur seperti ini. Jika kita menyediakan kasur yang lembut, mereka justru tidak akan merasa nyaman. Sebagai perumpamaan, harimau suka makan daging, tetapi jika kita memberikan daging untuk menjamu seekor domba, itu jelas tidak akan berhasil. Mendengar kata-kata Lin Hai, Gong Yanwu hampir tertawa. Dia selalu menggunakan logika yang aneh, manusia dan binatang tidak bisa disamakan, bukan? Entah bagaimana Lin Hai berhasil meyakinkan utusan Tibet untuk menulis surat seperti ini secara sukarela, namun, karena sudah terbukti bahwa para utusan Tibet puas, tidak ada lagi yang bisa dikatakan oleh para pejabat lain. Serahkan surat itu, Gong Yanwu berkata. Lin Hai menyerahkan surat dari utusan Tibet kepada Qasim. Gong Yanwu tidak melihat surat itu, ia memberi perintah kepada Qasim, bacakan surat itu untuk para pejabat. Baik, Yang Mulia, Tuan Lin dari Kementerian Urusan Sipil telah mengatur penginapan ini dengan sangat baik, membuat kami merasa hangat seperti di rumah. Mendengar pujian dalam surat itu, Menteri Ritus mengernyitkan dahinya. Apa sebenarnya yang terjadi pada para utusan Tibet ini? Mereka bahkan tidur di atas jerami dan masih memuji Lin Hai. Apakah orang-orang Tibet ini benar-benar begitu rendah diri? Semakin sederhana pengaturannya, mereka malah semakin senang. Tuan Menteri, sekarang Anda sudah bisa tenang, bukan? Lin Hai menatapnya dengan senyum yang tidak jelas. Menteri Ritus sangat marah. Tetapi dengan bukti di depan matanya, dia tidak bisa membantah lagi. Dia hanya mendengus dingin, dan menganggap itu sebagai jawaban. Haha, aku punya sedikit saran untuk Kementerian Ritus. Setelah tidak ada yang mempersoalkan lagi, Lin Hai justru mulai bersikap. Lihat, sebelumnya saat Anda menjamu delegasi asing, Anda sudah menghabiskan banyak uang, tetapi hasilnya mereka tetap tidak puas. Kedepannya, Anda harus lebih cerdas dan menggunakan uang di tempat yang tepat. Menteri Ritus hampir muntah darah, dia justru diceramahi oleh bawahannya di depan umum. Memang benar bahwa biaya sebelumnya memang besar, sebagian di antaranya dilaporkan berlebihan dan beberapa diambil untuk korupsi. Namun, jika metode seperti ini digunakan untuk menjamu orang Turkestan, mereka mungkin akan langsung menganggapnya sebagai penghinaan dan memiliki alasan untuk melancarkan serangan ke Dacia. Dalam hal ini, dia akan menjadi sasaran kritik. Tuan Lin, ucapan Anda ini tidak benar. Jika mereka adalah tamu yang datang ke Dacia, tentu kita harus menjamu mereka dengan tata krama Dacia. Perdana Menteri tidak tahan lagi dan berbicara membela. Perdana Menteri benar, tetapi jelas aku melakukannya dengan lebih baik, namun tetap saja aku yang dipersalahkan. Ada orang yang melakukan pekerjaan dengan buruk, namun mereka malah merendahkan orang yang melakukannya dengan baik. Ini tidak benar, bukan? Ketika begitu banyak pejabat menghina aku tadi, mengapa aku tidak melihat Perdana Menteri berdiri untuk menegakkan keadilan? Lin Hai bertanya dengan suara dingin. Itu karena aku tidak tahu bahwa orang-orang Tibet itu puas, jadi aku tidak bisa memberikan penilaian. Oh, jadi begitu. Rupanya aku sudah salah paham terhadap Perdana Menteri. Jika Perdana Menteri tahu faktanya, pasti Anda akan membela aku. Tentu saja, jawab Perdana Menteri dengan kesal. Kalau begitu aku sudah bisa tenang sekarang. Lin Hai berkata sambil tersenyum, namun, siapapun yang melihat ekspresinya akan merasa bahwa dia tampak seperti seseorang yang baru saja mendapatkan apa yang diinginkannya. Kenapa wajahnya tampak begitu menyebalkan? Baiklah, karena para utusan Tibet sudah sangat puas, kita tidak perlu membahas ini lagi. Mari kita bicara tentang bagaimana membentuk aliansi dengan utusan Tibet. Gong Yanwu melihat Lin Hai tidak dirugikan, dia berusaha meredakan ketegangan. Melapor kepada Yang Mulia, aku sudah memikirkan hal ini. Surat yang dikirim oleh Tibet sebelumnya hanya menyebutkan dua hal. Hak pertama adalah permintaan pernikahan aliansi, yang tidak bisa kita setujui.
Mereka sama sekali tidak pantas. Hal kedua adalah mereka ingin membentuk aliansi. Untuk beraliansi dengan Dacia, mereka harus menjadi negara bawahan kita, dan separuh dari pendapatan pajak mereka harus diserahkan kepada Dacia setiap tahun. Selain itu, setiap tahun mereka harus menyediakan 5.000 kuda perang berkualitas tinggi kepada kita. Prajurit mereka juga harus selalu mematuhi perintah dari Dacia. Jika mereka setuju dengan persyaratan ini, barulah kita bisa setuju untuk membentuk aliansi dengan mereka. Mendengar hal ini, semua pejabat terkejut. Ini bukan aliansi, tapi penjajahan. Bagaimanapun dengan kondisi Tibet saat ini, mereka pasti tidak akan menyetujui syarat yang begitu tinggi, apalagi, Dacia juga tidak cukup kuat untuk menaklukkan Tibet, meskipun Lin Hai mengklaim memiliki senjata rahasia, rasanya tidak mungkin sehebat itu. Peperangan antar negara tergantung pada kekuatan nasional. Saat ini, Dacia sedang dilanda bencana di mana-mana, banyak rakyat yang masih kelaparan. Jika perang besar benar-benar pecah, bahkan jika musuh lain tidak memanfaatkan situasi, pemerintah mungkin tidak akan mampu menanggung bebannya. Ya, aku setuju, lakukan seperti yang Anda katakan. Gong Yanwu mengangguk setuju, para pejabat hampir tersedak. Lin Hai mungkin sudah gila, tetapi apakah Yang Mulia tidak menyadari keadaan Dacia? Menggerakkan pasukan 10.000 prajurit akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Jika benar terjadi pertempuran, Turkestan mungkin akan menikam kita dari belakang. Meskipun meriam Dacia kuat, mereka tidak akan mampu menahan serangan dari dua musuh besar. Lin Tiangui juga angkat bicara, masalah pajak bisa kita bicarakan nanti, tapi 5.000 kuda perang harus segera dikirim oleh Tibet. Kita sangat kekurangan kuda perang berkualitas di Dacia. Bahkan Lin Tiangui berkata begitu, membuat semua orang terkejut dan kebingungan, apa sebenarnya yang terjadi. Dari mana datangnya kepercayaan diri sebesar itu sehingga mereka berani bersikap seperti ini terhadap Tibet? Apakah senjata baru itu benar memiliki kekuatan yang sangat dahsyat? Yang Mulia, tuntutan seperti ini tidak mungkin akan disetujui oleh Tibet. Justru ini akan menimbulkan musuh besar bagi Dacia, mohon dipertimbangkan lagi. Perdana Menteri berkata dengan panik, bagi mereka, menjaga keadaan saat ini adalah yang terbaik. Dacia yang lemah dengan musuh yang mengintai memungkinkan mereka lebih mudah mengontrol kekuasaan. Jika negara-negara musuh marah dan bergabung menyerang Dacia, semuanya akan hancur. Jika Dacia menang dan menjadi kuat, mereka juga akan disingkirkan. Terlebih lagi, menurutnya, meskipun senjata Dacia kuat, mereka tidak mungkin bisa mengalahkan semua musuh. Perdana Menteri tidak perlu khawatir, jika Tibet berani mengerahkan pasukan, aku sendiri yang akan memimpin pasukan untuk menghancurkan mereka. Aku hanya butuh 30.000 prajurit, anggaran ini masih bisa ditanggung oleh istana, bukan? Lagi pula, aku tegaskan di sini, anggaran ini hanya pinjaman sementara. Setelah mengalahkan Turkestan, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat. Lin Hai berkata dengan penuh keyakinan. Ini benar-benar omong kosong, apa kamu pikir kamu adalah dewa perang yang turun ke bumi? Bukan hanya 30.000 prajurit, bahkan jika ada 300.000 prajurit yang mampu mengalahkan Tibet, Dacia tidak akan jatuh ke dalam keadaan sulit seperti ini. Perdana Menteri membentak dengan marah. Bab 290. Angkatan Laut. Memang benar, Tuan Lin memiliki kemampuan ini. Dalam waktu 1 bulan, dengan 30.000 pasukan pasti akan bisa menghancurkan Tibet. Kata Lin Tiangui, gila, semuanya sudah gila, jika ini bukan mimpi. Mungkin Raja Lin juga sudah ikut gila. Beberapa hari yang lalu, apa sebenarnya yang Lin Hai tunjukkan kepada mereka, hingga membuat mereka menjadi begitu percaya diri. Bahkan Chen Deyong pun tak bisa menahan diri dan saling bertukar pandang. Ibu Suri sudah mengeluarkan perintah, dan istana telah membeli besi kasar dari mereka, bahkan sudah membayar uang muka sebesar 100.000 tak perak. Ini menunjukkan bahwa Ibu Suri mengakui senjata Lin Hai, namun, untuk mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan Tibet dalam waktu singkat, semuanya tidak percaya. Raja Lin, Anda sudah bertahun-tahun memimpin pasukan. Anda seharusnya tahu betapa kuatnya prajurit Tibet. Dinasti Xia tidak mungkin bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Kata Perdana Menteri dengan suara berat. Itu dulu, sekarang militer dinasti Xia sudah sangat kuat, mengalahkan Turkestan bukan masalah lagi. Aku menjamin Lin Hai bisa mengalahkan Tibet. Melihat Lin Tiangui mengatakan demikian, Perdana Menteri tentu tidak bisa melanjutkan perdebatan lagi. Lin Tiangui adalah dewa perang dinasti Xia, tak ada yang lebih memahami militer daripada dia. Tiba-tiba, semua menteri merasa bahwa Ibu Suri, Lin Tiangui,
dan Lin Hai menjadi semakin sulit dipahami. Dinasti Xia menjadi begitu kuat, namun mereka sama sekali tidak menyadarinya. Awalnya mereka berpikir, tanpa mereka istana tidak akan bisa berbuat apa-apa, namun sekarang mereka merasa sangat takut, seolah-olah mereka para menteri sudah tidak dibutuhkan lagi. Mereka saling bertukar pandang dengan kekhawatiran yang besar. Ibu Suri pasti memegang kekuatan besar yang sulit mereka bayangkan. Kekuatan ini membuat mereka sangat takut. Apakah Lin Tiangui sebelumnya sengaja dikeluarkan dari istana untuk membuat mereka lengah? Jika memang demikian, itu benar-benar mengerikan. Suatu hari nanti setelah semua negara musuh dikalahkan, bukankah langkah berikutnya adalah menyingkirkan mereka? Tak peduli dinasti mana, para pejabat yang terlalu berkuasa tak pernah berakhir dengan baik. Awalnya mereka ingin berurusan dengan Lin Hai, tetapi sekarang mereka semua merasa ada krisis besar yang mengancam, seperti ada batu besar yang menekan hati mereka, membuat mereka sulit bernapas. Dinasti Xia benar-benar akan berubah, menjadi sesuatu yang sangat asing bagi para menteri ini. Cukup sampai di sini diskusinya untuk hari ini. Besok, istana akan menerima utusan Tibet, kata Gong Yanwu dengan nada datar. Lin Hai belum pergi terlalu jauh ketika seorang kasih mendekat. Tuan Lin, Ibu Suri memanggil Anda ke ruangannya untuk makan bersama. Oh, begitu mendengar panggilan itu, Lin Hai langsung paham, beberapa hari terakhir ini dia sibuk, tidak sempat menemaninya. Begitu ada kesempatan, dia langsung ditarik ke sana. Saat Lin Hai tiba di sana, semua pelayan sudah disuruh pergi. Gong Yanwu tersenyum manis. Duduklah, aku sudah meminta dapur istana membuatkan sup ayam dengan ginseng untukmu. Cobalah, bagaimana rasanya? Ini terlalu keras, aku khawatir setelah meminumnya aku akan mimisan. Lin Hai tak segan-segan duduk di samping Gong Yanwu dan merangkulnya. Beberapa hari ini kamu tidak datang menemuiku. Apa kamu menghabiskan semua tenagamu untuk si gadis kecil Chen Xi? Gong Yanwu berkata dengan penuh cemburu. Meski secara lahiriah dia setuju dengan hubungan Lin Hai dan Putri Chen Xi, tetapi hatinya tetap cemburu. Aku sangat sibuk di kamp militer beberapa hari terakhir, dan pulang hampir tengah malam. Mana ada waktu untuk seperti yang kamu katakan? Gong Yanwu langsung senang, dia menyiapkan makanan kepada Lin Hai. Kali ini, dalam menerima utusan Tibet, kamu benar-benar membuat dinasti Xia bangga. Sudah lama dinasti Xia tidak setangguh ini. Jangan khawatir, di pertempuran berikutnya, aku akan memastikan seluruh dunia terkejut. Aku percaya kamu pasti bisa melakukannya. Lin Hai tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Ngomong, ada sesuatu yang benar-benar ingin aku diskusikan denganmu, kata Lin Hai. Apa itu? Tidak perlu sungkan denganku. Aku ingin membangun kapal laut yang sangat besar. Dengan kapal ini, kita bisa menjelajahi lautan jauh, menaklukkan negara-negara di seberang lautan. Selain itu, jika dinasti Xia ingin makmur, mengalahkan negara musuh saja tidak cukup. Produksi pangan kita terlalu rendah. Kita harus menemukan jenis tanaman pangan yang hasilnya tinggi, setidaknya 1000 kati per mu, bahkan ada yang beberapa ribu kati. Dengan tanaman pangan seperti itu, rakyat tidak hanya akan terhindar dari kelaparan, tetapi juga bisa memiliki lebih banyak anak. Dengan populasi yang lebih besar, kita bisa membentuk angkatan bersenjata yang lebih kuat. Gong Yanwu tampak tidak percaya, panen terbaik saja hanya sekitar 5 atau 600 kati per mu, kebanyakan hanya 3 atau 400 kati. Di dunia ini, mana ada tanaman yang bisa menghasilkan ribuan kati per mu? Kamu harus percaya, tanaman itu memang ada, biasanya disebut ubi jalar, kentang, dan jagung. Mata Gong Yanwu membelalak, tampak sangat takjub, dia memiringkan kepalanya dan menatap Lin Hai. Apakah yang kamu katakan itu benar? Dari mana kamu mengetahui hal ini? Lin Hai tentu tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang datang dari masa depan, dia hanya mengarang alasan. Dulu aku pernah bertemu dengan seorang ahli, dia pernah pergi ke daerah yang sangat jauh di selatan dan melihat tanaman pangan yang sangat produktif. Sebuah keluarga hanya perlu menanam beberapa mu tanah untuk mencukupi kebutuhan pangan setahun, namun negara-negara kecil itu sangat menjaga rahasia ini, mereka melarang penyebaran bibit tanaman ini. Orang itu sangat menyesal, dan meminta aku, selama aku masih hidup, untuk mencoba membawa bibit tanaman ini. Saat itu, rakyat dinasti Xia tidak akan pernah kelaparan lagi. Setelah memakan sepotong daging rusa, Lin Hai melanjutkan, untuk membawa pulang tanaman pangan seperti itu, kita harus membentuk angkatan laut yang kuat, menaklukkan negara-negara itu, dan membawa kembali bibit tanaman pangan tersebut. Kalau begitu, jika ada tanaman pangan sehebat itu,
itu benar-benar akan menjadi berkah bagi dinasti Xia. Gong Yanwu tampak sangat tertarik, namun dia menunjukkan sedikit keraguan. Membangun angkatan laut tidaklah murah, tanpa 3-5 juta laci perak, tidak akan mungkin bisa. Belakangan ini meskipun aku punya lebih banyak uang, tapi membentuk prajurit baru mungkin masih belum cukup. Jangan khawatir, aku juga punya cukup uang. Kita bisa menggunakan uangku untuk membangun angkatan laut. Meski masih kurang, nanti setelah berdagang dengan beberapa negara musuh seperti Turkestan, kita bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Lagi pula, kapal tidak bisa dibangun dalam waktu singkat, kita bisa terus menginvestasikan sejumlah uang setiap bulan. Harus kamu ketahui, negara-negara kecil itu sangat lemah, mengalahkan mereka akan menghasilkan lebih banyak uang, kita bisa mendapatkan kembali modal kita dengan cepat, kata Lin Hai sambil tersenyum. Baiklah, apapun yang perlu dilakukan, aku akan mendukung sepenuhnya. Tapi pasukan angkatan laut itu harus dipimpin olehmu, kata Gong Yanwu. Baiklah, meskipun aku tidak terlalu mengerti perang laut, kita bisa mempelajarinya perlahan. Keduanya berbincang sambil menyantap hidangan di Mie, terutama setelah meminum sup ayam dengan ginseng yang sangat bergizi. Lin Hai merasa kepanasan hingga berkeringat deras, dia langsung mengangkat Gong Yanwu, aku akan memanjakanmu. Beberapa saat kemudian, Lin Hai keluar dari istana dengan semangat segar, sambil berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata, ini benar-benar enak, nanti aku juga akan meminta Kiaoer sering memasak sup seperti ini. Masalah terpenting sudah terselesaikan, langkah berikutnya adalah memproduksi lebih banyak granat tangan. Bengkel pembuatan granat terdiri dari orang kepercayaan Lin Tiangwei, sangat bisa diandalkan. Selain itu, mereka hanya membuat pegangan kayu dan cangkang besi granat tangan. Formula bubuk mesiu tetap dipegang oleh orang-orang Lin Hai, sehingga tidak ada yang bisa mencurinya. Bab 291. Perjanjian 3 tahun. Lin Hai tiba di bengkel pembuatan granat, yang dijaga dengan sangat ketat, bahkan mereka mengenal Lin Hai. Tetapi Lin Hai tetap harus menunjukkan token untuk bisa masuk. Lin Tiangwei biasanya tinggal di bengkel untuk menjaga secara langsung. Ketika melihat Lin Hai akhirnya tiba, ia langsung memanggilnya. Segala sesuatunya sudah diatur sesuai dengan permintaanmu, apakah ada yang perlu diperbaiki? Lin Hai memeriksa dengan seksama dan berkata, semuanya sudah bagus. Sebenarnya proses pembuatan granat tidak terlalu rumit karena di dalamnya terdapat bubuk mesiu. Kita perlu lebih memperhatikan masalah keselamatan. Jika bubuk mesiu terbakar dan meledak, tidak akan ada satupun orang di dalam bengkel ini yang akan selamat. Tenang saja, segala sesuatunya di sini sudah dilakukan dengan sangat ketat sesuai dengan instruksi yang kamu berikan. Bubuk mesiu diawasi dengan sangat ketat, tidak boleh ada percikan api di sini. Lin Hai mengangguk pelan, kalau begitu tidak ada masalah lagi. Segera kirim barang ini ke tempat penyimpanan lain, mungkin dalam waktu dekat kita akan berperang melawan Tibet. Lin Tiangwei merasa sangat lucu. Jika ada perang, bukankah itu karena kau yang memaksanya? Tibet datang untuk menandatangani perjanjian dengan sangat tulus, begitu mereka datang, kamu sudah memberi mereka pelajaran, bahkan jika mereka tidak ingin berperang dengan kita, itu sudah tidak mungkin lagi. Hehe, bagaimanapun juga perang akan terjadi cepat atau lambat. Lebih baik kita menyerang saat Turkestan sedang lemah, jika mereka bersatu dan menyerang kita dari segala arah, meskipun kita punya senjata baru, kita akan sulit bertahan. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Kalimatmu ini, aku sangat setuju, jika kita bisa mengalahkan Turkestan lebih cepat, kita akan mengurangi satu musuh, itulah alasan kenapa aku selalu mendukungmu. Setelah melihat kekuatan granat, Lin Tiangwei langsung bertekad untuk mendukung Lin Hai sepenuh hati. Ia bahkan sudah memiliki beberapa ide tentang cara menggunakan granat dalam pertempuran, bagaimanapun cara menggunakannya, itu bisa menghadapi pasukan Turkestan secara langsung. Karena semuanya berjalan lancar, aku tidak perlu terus mengawasi. Aku harus pergi menghadapi utusan Tibet. Silakan pergi, aku akan mengawasi di sini, tidak perlu khawatir, tapi ngomong-ngomong, jangan selalu berpikir untuk bersikap acuh tak acuh, sesekali datanglah untuk memeriksa, jika ada yang kurang baik. Silakan beritahu. Lin Hai mengangguk setelah mendengarnya, setelah berjalan 2 langkah, ia kembali lagi. Bagaimana jika aku bertaruh dengan Yang Mulia? Bertaruh apa? Lin Tiangwei mengernyit, tampaknya dia sudah menduga apa yang akan diucapkan Lin Hai. Dalam waktu 3 tahun ini aku akan menghancurkan semua negara musuh, dan Yang Mulia harus setuju untuk menikahkan Ruo Sue kepada aku, dan dia akan menjadi istri sah, bukan selir. Lin Hai berkata,
Lin Tianhui tidak segera setuju, hal ini terbenam dalam pikirannya, usulan Lin Hai membuatnya sangat tertarik, jika benar-benar bisa menghancurkan semua negara musuh di sekitar dan memasukkannya ke dalam wilayah Daxia, identitas Lin Hai pasti akan sangat istimewa, melihat situasi seperti itu, bahkan jika mati pun sudah tidak ada penyesalan, namun, menyerahkan putrinya dengan cara ini sedikit menyakitkan hatinya, pola pikir yang sudah tertanam selama bertahun-tahun itu sulit untuk diubah dalam sekejap. Apakah Yang Mulia masih ragu dengan identitas seperti itu? Aku jamin Ruosue tidak akan mengalami kesulitan setelah bersamaku, semua dengan karakter dan pengetahuan Ruosue, hampir serurusan di rumah bisa dia kelola. Kiao Er memiliki sifat yang sangat lembut dan pasti tidak akan berebut apapun. Lin Tianhui menghela napas dalam-dalam, putrinya sangat mencintai Lin Hai, dia juga sangat berharap pada Lin Hai, satu-satunya masalah adalah Lin Hai sudah menikah, dia tidak ingin menyakiti istrinya, sebenarnya, tindakan seperti ini sangat memuaskan Lin Tianhui, setidaknya Lin Hai bukan orang yang menginginkan kekayaan dengan meninggalkan yang lama untuk yang baru, jika putrinya menikahinya, dia pasti tidak akan teraniaya, namun, posisinya berbeda dari orang lain, dia adalah seorang raja, harus ada gengsi yang dijaga. Namun jika dua tidak setuju, jika Lin Hai memiliki pikiran buruk, itu akan berdampak besar pada Daxia. Dengan menggeram, ia berkata, baiklah, kita akan menjadikan 3 tahun ini sebagai batas waktu. Selama kamu bisa menghancurkan semua negara musuh, aku akan menyetujui permintaanmu. Akhirnya Lin Tianhui setuju, Lin Hai sangat senang. Yang Mulia tenang saja, demi Ruosue aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku akan menghancurkan negara-negara musuh ini dalam waktu 3 tahun, setelah itu aku akan membangun angkatan laut yang kuat, melanjutkan penaklukan ke tempat yang lebih jauh. Lin Hai berkata dengan sangat bersemangat, Lin Tianhui belum tahu tentang rencana membangun angkatan laut tersebut, dia sangat kebingungan. Angkatan laut, sejak kapan Daxia akan membangun angkatan laut? Kenapa aku tidak tahu? Lin Hai menepuk dahinya, ini salahku, aku baru saja membahasnya dengan Ibu Suri. Lin Hai menjelaskan secara garis besar tentang keadaan di luar negeri, terutama banyak tempat yang penduduknya masih hidup sangat primitif, namun, ada banyak harta karun yang berlimpah di sana. Terutama banyak tanaman pangan yang subur, yang bisa dibudidayakan. Lin Tianhui tidak menyangka ada dunia seperti itu di luar, dia sangat terkejut. Bagaimana kamu bisa tahu tempat yang begitu jauh itu? Tanya Lin Tianhui dengan penasaran. Dulu aku bertemu dengan seseorang yang sangat hebat, dia yang memberitahu aku. Lin Hai terpaksa menceritakan kebohongan yang dikarangnya kepada Lin Tianhui. Lin Tianhui mengangguk-angguk, dia tampak sangat bersemangat. Jika memang seperti yang kamu katakan, bisa mendapatkan tanaman pangan yang subur, itu benar-benar berkah bagi rakyat Daxia. Yang Mulia tenang saja, orang itu sangat hebat. Banyak hal yang aku pelajari dari dia, aku yakin dia tidak akan menipuku. Lin Hai menghibur, jika ada orang yang begitu berbakat, sebaiknya kita cari dan undang dia, jika dia bisa mengabdi pada pemerintahan Daxia, pasti bisa membuat Daxia menjadi lebih kuat. Lin Hai tidak menyangka hanya dengan alasan yang sepele ini akan memicu minat Lin Tianhui terhadap orang berbakat, sebenarnya itu hanyalah omong kosong, dari mana dia bisa mencari orang itu. Tidak perlu mencarinya, saat aku bertemu dia, usianya sudah sangat tua, dia berniat menggunakan sisa hidupnya untuk menjelajahi keindahan Dam, dia sama sekali tidak memiliki niat untuk menjadi pejabat, sekarang pun masih hidup atau tidak itu masih tanda tanya nol. Lin Tianhui tampak sangat kecewa. Oh, begitu. Tapi kamu bisa mendapatkan ilmu dari dia, itu juga merupakan keberuntungan bagi Daxia. Lin Hai takut jika bicara terlalu banyak, maka kebohongannya akan terbongkar, dia cepat-cepat mencari alasan untuk meninggalkan bengkel pembuatan granat, kemudian dia pergi ke markas militer untuk memeriksa keadaan. Setelah upacara parade selesai, hal terpenting berikutnya adalah membuat pam prajurit menguasai cara melempar granat, mereka harus sangat terlatih, jika tidak, saat bertempur, jika mereka terlalu tegang dan melempar granat dekat teman mereka, itu akan menjadi kesalahan fatal. Lin Hai sudah menyiapkan banyak model granat sebelumnya, dengan berat dan ukuran yang sama persis dengan yang asli. Dia meminta semua prajurit untuk berlatih secara bergiliran, bahkan untuk bisa melempar lebih jauh. Dia mengikatkan tali pada granat untuk dilemparkan, jarak lemparan bisa ditingkatkan setidaknya 2 kali lipat.
Bersambung,